Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan beranggotakan saya sendiri Alifia Najwa Rodarijana dengan NIM A1I123035. Saya Zulia Rani dengan NIM A1I123031. Saya Adriana Arsat dengan NIM A1I123033. Di sini kami akan menyelesaikan tugas proyek yang telah diberikan. Baik, di sini saya akan menyelesaikan persamaan Bessel orde 2. Sebelum itu, kita perlu tahu persamaan Bessel itu apa. Jadi, persamaan Bessel adalah suatu jenis persamaan diferensial khusus yang sering muncul dalam berbagai bidang fisika dan teknik, seperti getaran membran, gelombang silinder, dan panas pada benda berbentuk silinder. Untuk menyelesaikan persamaan Bessel, kita biasanya menggunakan metode deret pangkat. Melalui metode ini, solusi dicari dalam bentuk deret tak hingga, yaitu Y sama dengan sigma AN kali X pangkat N tambah R. Kemudian dengan mensubstitusikan bentuk tersebut ke dalam persamaan Bessel dan menyamakan pangkat-pangkat dari X, kita akan mendapatkan hubungan rekurensi antar koefisien. Dari sini muncul dua solusi utama yang disebut fungsi Bessel orde pertama Cpx dan fungsi Bessel orde kedua Ypx. X kuadrat dikali Y double aksen ditambah X dikali Y aksen ditambah X kuadrat dikurang 1/4 dikali Y sama dengan 0. Bentuk umum persamaan Besselnya X kuadrat dikali Y double aksen ditambah X dikali Y aksen ditambah X kuadrat ditambah V kuadrat dikali Y sama dengan 0 adalah Y sama dengan sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga AN dikali X pangkat N tambah R. Y aksen sama dengan sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga AN dikali N tambah R dikali X pangkat N tambah R dikurang 1. Lalu untuk double aksennya sama dengan sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga dikali N tambah R dikali N tambah R dikurang 1 dikali AN dikali X pangkat N tambah R dikurang 2. Lalu kita substitusi ke persamaan awal, yaitu X kuadrat dikali Y double aksen ditambah X dikali Y aksen ditambah X kuadrat dikurang 1/4 dikali Y sama dengan 0. Kita dapatkan X kuadrat sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga N tambah R dikali N tambah R dikurang 1 dikali AN dikali X pangkat N tambah R dikurang 2 ditambah X sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga AN dikali N tambah R dikali X dikali X pangkat N tambah R dikurang 1 ditambah X kuadrat sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga AN dikali X pangkat N tambah R dikurang 1/4 sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga AN dikali X pangkat N tambah R sama dengan 0. Lalu kita dapatkan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga N tambah R dikali N ditambah R dikurang 1 dikali AN dikali X pangkat N tambah R ditambah sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga AN dikali N tambah R dikali X pangkat N tambah R ditambah sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga AN dikali X pangkat N tambah R tambah 2 dikurang 1/4 sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga AN dikali X pangkat N tambah R sama dengan 0. Lalu didapatkan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga AN dalam kurung N tambah R dikali N tambah R dikurang 1 ditambah N tambah R dikurang 1/4 tutup kurung dikali X pangkat N tambah R ditambah sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga AN dikali X pangkat N tambah R tambah 2 sama dengan 0. Lalu didapatkan lagi
kuadrat dikurang 1/4 dikali X pangkat R. Untuk N sama dengan 1, A1 dikali R ditambah 1 kuadrat dikurang 1/4 dikali X pangkat R tambah 1. Lalu kita gabungkan kedua deret menjadi satu deret besar. A0 R kuadrat dikurang 1/4 dikali X pangkat R ditambah A1 dikali R tambah 1 kuadrat dikurang 1/4 dikali X pangkat R tambah 1 ditambah dan seterusnya ditambah sigma N sama dengan 2 sampai tak hingga AN dikali N tambah R kuadrat dikurang 1/4 ditambah AN kurang 2 dikali X pangkat N tambah R sama dengan 0. Lalu koefisien suku X pangkat R N sama dengan 0 memberi persamaan indisial A0 dikali R kuadrat dikurang 1/4 sama dengan 0, R kuadrat sama dengan 1/4, R kuadrat sama dengan akar 1/4, R kuadrat sama dengan 1/2. Kemudian menentukan rumus rekursif koefisien. Untuk N lebih besar atau sama dengan 2, koefisien ditentukan AN dikali N tambah R kuadrat dikurang 1/4 ditambah AN kurang 2 sama dengan 0. AN sama dengan negatif AN dikurang 2 per N tambah R kuadrat dikurang V pangkat 2. AN sama dengan negatif AN kurang 2 per N tambah R kuadrat dikurang 1/4. Lalu bentuk deret solusinya. Untuk R sama dengan 1/2 AN min AN kurang 2 per N tambah 1/2 kuadrat dikurang 1/4 sama dengan AN kurang 2 per N dikali N tambah 1. A2 sama dengan negatif A0 per 2 kali 3 sama dengan negatif A0 per 6. A4 nya sama dengan negatif A2 per 4 kali 5 sama dengan negatif A0 per 6 per 20 sama dengan A0 per 120. A6 sama dengan negatif A4 per 6 kali 7 sama dengan negatif A0 per 120 per 42 sama dengan negatif A0 5040. Y1X sama dengan X pangkat 1/2 A0 dikurang A0 per 6X per X kuadrat ditambah A0 per 120 X pangkat 4 dikurang A0 per 5040 X pangkat 6 ditambah dan seterusnya. Y1X sama dengan A0 X 1/2 dikurang X 5/2 per 6 ditambah X 9/2 per 20 dikurang X pangkat 13/2 per 5040 ditambah titik-titik dan seterusnya sama dengan C1J 1/2X. Untuk R sama dengan negatif 1/2, AN sama dengan negatif AN kurang 2 per N sama dengan 1/2 kuadrat dikurang 1/4 sama dengan negatif AN dikurang 2 per N dikali N kurang 1. A kuadrat sama dengan negatif A0 per 2 kali 1 sama dengan negatif A0 per 2. A4 nya negatif A2 per 4 kali 3 sama dengan negatif A0 per 2 per 12 sama dengan A0 per 24. A6 sama dengan negatif A4 per 6 kali 5 sama dengan negatif A0 per 24 per 30 sama dengan negatif A0 per 720. Kita dapatkan Y2X sama dengan X pangkat 1/2 A0 sama dengan A0 per 2 X kuadrat ditambah A0 per 24 X pangkat 4 sama dengan A dikurang A0 per 720 X pangkat 6 ditambah titik-titik dan seterusnya. Kita dapatkan Y1 nya tadi Y1X sama dengan A0X pangkat
negatif 1/2 dikurang X pangkat 3/2/2 ditambah X pangkat 7/2/24 dikurang X pangkat 11/2/720 ditambah dan seterusnya sama dengan C2J negatif 1/2X. Jika kedua deret ini disederhanakan, kedua deret tersebut menjadi C1J 1/2X sama dengan 2/Px sin X. Lalu C2J negatif 1/2X sama dengan negatif 2/akar 2/Px cos X. Sehingga solusi umumnya adalah Yx sama dengan akar. Sehingga solusi umumnya adalah Yx sama dengan akar 2/Px kali C1 sin X ditambah C2 cos X. Untuk OD 1/2, deret Bessel dapat disusun ulang menjadi fungsi trigonometri sederhana. Dari hasil penyelesaian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa persamaan Bessel merupakan persamaan diferensial orde 2 berbentuk khusus yang banyak muncul dalam persoalan fisika dan teknik. Penyelesaiannya menggunakan deret pangkat atau metode Frobenius, di mana solusi dinyatakan dalam bentuk deret dan dihasilkan hubungan rekursif antar koefisien. Untuk orde V sama dengan 1/2, hasil penyelesaian menunjukkan bahwa bentuk solusi akhirnya dapat disederhanakan menjadi fungsi trigonometri, yaitu kombinasi sinus dan kosinus dengan faktor X pangkat negatif 1/2. Hal ini membuktikan bahwa fungsi Bessel dapat dinyatakan dalam bentuk yang lebih sederhana untuk nilai orde tertentu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan.